Kita lanjutkan materi kita, masih tentang kemuliaan Islam, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam poin yang ketujuh, anna ummatahu ta'ti yaumal qiyamati wa hum ghurrun minas sujudi muhajjaluna minal wudu. Bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat mereka akan datang dengan wajah yang bercahaya, tangan dan kaki yang penuh cahaya, bekas daripada wudu mereka. Hal ini tidak dimiliki oleh umat yang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taridu alayya ummati al-hawda wa ana adudun nasa anhu kama yadhudur rajul ibilar rajul an ibilih." Nanti di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, kemudian Rasul mengatakan, aku akan menunggu umatku di sisi telaga, dan aku akan mengarahkan manusia atau memisah-misahkan mereka sebagaimana mereka mengarahkan unta mereka, yang memisah-misahkan untanya dari unta milik orang lain. Maka Nabi juga akan memisahkan umatnya dengan umat yang lain. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kasratil khalaiq? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau akan mengetahui mana umatmu dengan umat yang lain? Apa perbedaannya? Karena saat itu sangat banyak makhluk, semua makhluk dikumpulkan di mahsyar. Semua makhluk dikumpulkan di mahsyar. Lalu bagaimana engkau bisa mengenali mana umatmu, mana umat yang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun buhmun wa fiha farasun agharrun muhajjalun ma kunta ta'rifuhu min." Jadi Rasul menggambarkan, kalau engkau masuk sebuah kandang yang luas, kandang kuda misalnya atau kandang unta, kemudian engkau melihat ada kumpulan kuda-kuda tersebut yang berwarna hitam pekat, dan ada pula yang putih bercahaya. Apakah engkau tidak bisa memisahkannya? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, bisa, mudah. Qala fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujudi muhajjaluna minal wudu. Begitu juga umatku. Di antara umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mudah membedakannya. Karena yang menjadi pembeda mereka adalah cahaya-cahaya di muka mereka, dan juga tangan dan kaki mereka disebabkan bekas wudhu mereka. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Basar Al-Mazini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Tidak ada satupun umatku, seorang pun di antara mereka kecuali aku kenal. Jadi Rasul akan mengenali umatnya di tengah-tengah seluruh manusia pada saat itu. Qalu
Lalu mereka bertanya, para sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kasratil khalaik? Bagaimana engkau bisa mengenalinya ya Rasulullah? Karena pada saat itu sangat banyak sekali. Sangat banyak manusia pada saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hadis tadi, yaitu umatnya akan bercahaya di wajah-wajah mereka, di kaki-kaki mereka, di tangan-tangan mereka, di kepala mereka, itu dari bekas wudhu mereka. Kemudian poin yang ke-8, ikhtisasuha biyaumil jumu'ah wa annahum awwalu ma yuqda lahum yaumal qiyamati ay al-hisab. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi mereka umat Islam hari Jumat. Dan umat Islam adalah umat yang pertama akan dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana tadi juga sudah kita sebutkan. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga dari Abi Hudzaifah radhiyallahu anhuma, mereka berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumul ahad fajaa Allahu bina fahadana Allahu li yaumil jum'ah faja'ala al jum'atu was sabt wal ahad. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, dari hari Jumat, sehingga mereka orang Yahudi mendapatkan hari Sabtu dan orang-orang Nasara mendapatkan hari Ahad. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kita umat Islam hari Jumat. Maka di sini hisabnya mereka umat Islam terlebih dahulu di hari Jumat, kemudian Yahudi di hari Sabtu, kemudian Nasrani di hari Ahad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamati al maqdiyu lahum qabla al khalaik. Kita merupakan umat yang terakhir di dunia, tapi kelak di akhirat kita merupakan umat yang pertama yang akan dihisab di antara seluruh makhluk. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan lafaz yang berbeda namun maknanya sama. Beliau mengatakan, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Yuqalu ainal ummatul ummatu wa nabiyuha fanahnul akhirunal awwalun. Kita adalah umat yang terakhir di dunia, namun kita adalah umat yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diseru ketika itu mana umat beserta nabinya. Maka kitalah umat yang terakhir dan paling pertama dihisab. Kemudian poin yang ke-9, annaha aqallu amalan wa aktsaru ajra. Umat Islam adalah umat yang sedikit amalnya, sedikit kerjanya, tapi balasannya besar. Ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat yang lain. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innama mathalukum wa mathalu ahlil kitabain. Di dalam hadis ini cukup panjang, langsung kita terjemahkan. Sesungguhnya permisalan kalian dengan permisalan Yahudi dan Nasara dalam masalah pekerjaan dan juga balasan, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti seseorang mencari seorang pekerja dan dia mengatakan, siapa yang mau bekerja bersamaku dari pagi sampai siang, upahnya 1 qirat, 1 keping emas misalnya.
Maka Yahudi mengambilnya, mengerjakan dari pagi sampai siang dengan upah 1 qirat. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, siapa yang mau bekerja bersamaku dari siang sampai sore dengan upah 1 qirat juga? Maka Nasara, orang-orang Nasrani mengerjakannya, upahnya 1 qirat. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, siapa yang mau bekerja bersamaku mulai dari asar sampai menjelang terbenam matahari dengan upah 2 qirat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa antum hum, kalianlah orangnya. Yang bekerja di waktu yang sangat sedikit, bahkan waktunya setengah daripada waktu Yahudi dan Nasrani. Karena umur umat belakangan itu adalah umurnya pendek-pendek, amalannya sedikit-sedikit, tapi ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak terima. Mereka marah dan mereka mengatakan, ma lana aktsaru amala wa aqallu ata. Kenapa kami yang banyak bekerja tapi upahnya sedikit? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, hal naqastukum min haqqikum? Atau seseorang yang mencari pekerja tadi mengatakan, apakah saya mengurangi upah kalian? Mereka mengatakan tidak. Mereka bekerja sesuai dengan yang disampaikan, sesuai dengan upahnya dan tidak dikurangi sedikit pun. Kemudian qala fadzalika fadli utihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, begitulah karunia dariku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam waktu yang sedikit, amalan yang sedikit, namun ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan berlipat ganda dibandingkan umat yang lain. Kemudian poin yang ke-10, annaha awwalul umam ijazatan 'alas sirat. Umat Islam adalah umat yang pertama yang akan selamat melewati sirat, jembatan sirat. Jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di punggung api neraka, yang di bawahnya, di kiri dan di kanannya itu adalah neraka yang siap membakar mereka. Yang terjatuh daripada sirat tersebut langsung masuk ke dalam neraka. Kemudian umat Islam adalah umat yang pertama yang akan lewat dengan selamat meniti sirat tersebut. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yudrabus sirat baina dhahrai jahannam. Dan ketika dibentangkan sirat di antara dua punggung jahannam, fa akunu ana wa ummati awwala man yujiz wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama umatku, yaitu umat Islam, yang pertama kali melewati sirat tersebut dan selamat meniti sirat. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa berbicara kecuali nabi-nabi mereka. Jadi setiap nabi menunggu umatnya di ujung sirat dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, salim, salim. Selamatkan mereka, selamatkan mereka. Jadi semua nabi berdoa meminta kepada Allah agar umat mereka diselamatkan. Namun yang pertama melewati sirat sampai ke ujungnya, karena di ujung sirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11, annallaha yurisuhum manazil al-yahud wan nasara fil jannah. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada umat Islam rumah-rumah orang-orang Yahudi dan Nasara di dalam surga. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati dafa'a Allahu azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniya." Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membayar atau mengganti seorang laki-laki, mengganti setiap muslim itu rumah milik Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka mengatakan, "Hadza fikakuka minan nar." Ini adalah tebusan untukmu dari neraka. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, "La yamutu rajulun muslimun illa adkhalahu Allahu azza wa jalla makanahu nar yahudiyan aw nasraniya." Tidak ada seorang laki-laki muslim ketika dia meninggal dunia, maka Allah gantikan posisinya. Kalau seandainya dia masuk neraka, maka Allah akan gantikan posisinya orang Yahudi atau orang Nasrani. Jadi Allah menebus mereka dengan surga. Kemudian poin yang ke-12, wa min khasaisi ummati sallallahu alaihi wasallam annallaha khassaha bi kasrati anwa'is syahadah. Allah mengkhususkan, mengistimewakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam syahid. Berbeda dengan umat yang lalu, syahid itu hanya satu, yaitu dalam peperangan saja. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah istimewakan dengan berbagai macam kematian yang menggolongkan mereka kepada syuhada. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Rasul bertanya kepada sahabat, yang syahid itu menurut kalian siapa saja? Maka para sahabat mengatakan, yang syahid itu adalah orang yang meninggal di medan perang, yang mati ketika perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu syahid dari umatku sedikit. Karena yang mati di medan perang itu sedikit dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang syahid itu sedikit dari umat Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan demikian, para sahabat bertanya, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Apakah ada syuhada yang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang syahid dari umatku yang pertama, fi sabilillah fahuwa syahid. Yang terbunuh di medan perang, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ada syahid. Kemudian yang kedua, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Yang mati di jalan Allah pun juga syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Yang meninggal dunia dikarenakan ta'un, sebuah wabah penyakit yang datang tiba-tiba dalam suatu kampung atau dalam sebuah negara, kemudian mereka banyak yang berjatuhan mati dari kaum muslimin, maka mereka terhitung syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Begitu juga dengan seseorang muslim yang meninggal dunia disebabkan sakit pada perutnya. Tiba-tiba dia merasakan sakit di perutnya, kemudian meninggal dunia, maka dia pun juga syahid. Subhanallah. Sebuah karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-13, anna Isa bin Maryam yusalli khalfa imamihim fi akhir zaman. Nabi Isa alaihi salam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, beliau salat di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang nabi, namun beliau salat di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah fayanzilu Isa bin Maryam fayaqul amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'd umara takrimatallah hadhil ummah. Umat ini akan senantiasa
akan ada sekelompok yang akan berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Mereka sampai berperang untuk mempertahankan kebenaran, dan mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan selalu ada di atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Isa bin Maryam. Nabi yang Allah angkat ke langit kemudian nanti akan diturunkan di akhir zaman. Kemudian pemimpinnya pada saat itu dalam riwayat disebutkan Imam Al-Mahdi pada saat itu mengatakan, imami kami sholat. Maka Nabi Isa mengatakan tidak. Nabi Isa mengatakan sesungguhnya sebahagian kalian adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain, dan ini adalah permuliaan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini, dan ini adalah pengakuan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kekhususan yang lain bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada terus kelompok-kelompok yang akan berjuang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Sebagaimana tadi hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka akan berjuang di atas yang hak. Akan Allah menangkan di atas yang hak. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Yang mana tidak akan berpengaruh orang-orang yang merendahkan mereka, orang-orang yang memusuhi mereka, dan mereka akan tetap seperti itu hingga datang perkara atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan angin yang sejuk, yang dingin, yang wangi, dan dengan angin itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat mereka sehingga tidak ada lagi tersisa kecuali orang-orang yang kafir atau orang-orang yang seburuk-buruk makhluk. Maka terjadilah hari kiamat. Kemudian yang terakhir, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka dan akan membuat mereka berkuasa di permukaan bumi sebelum datangnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Sungguh mereka akan menjadi pemimpin di permukaan bumi, kama stakhlafal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang memimpin sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan agama mereka yang berkuasa, alladzi irtadha lahum, yang Allah ridhai bagi mereka agama tersebut, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam, yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ganti keamanan setelah sebelumnya mereka itu dalam ketakutan. Umat Islam dalam ketakutan. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka direndahkan, mereka semua dalam ketakutan. Dan ketakutan itu akan Allah Subhanahu wa taala ganti kelak di akhir zaman dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yang mana semua umat itu akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang menyekutukannya. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Namun siapa yang ingkar setelah itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hari kiamat. Imam Ibnu Katsir di dalam mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan, hadza wa'dun minallah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya, yang mana umatnya akan menjadi pemimpin di atas permukaan bumi, yang akan menjadi pemimpin atas seluruh manusia,
Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka sebagai orang-orang yang memperbaiki negeri ini. Dan semua manusia akan tunduk kepada mereka, yaitu kepada umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti rasa takut mereka menjadi rasa aman. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hadhil ummati bis sana'i war rif'ati wad din wat tamkini fil ard, faman 'amila minhum 'amal al akhirah lid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib." Berilah kabar gembira terhadap umat ini, umat Islam, yaitu mereka akan menjadi penguasa. Mereka akan Allah angkat tinggi agama mereka. Mereka akan menjadi agama yang akan menguasai permukaan bumi. Namun di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wanti-wanti, kehati-hatian terhadap kita. Faman amila minhum amalal akhirah lid dunya. Siapapun di antara mereka yang beramal amalan akhirat, tapi tujuannya dunia. Apa amalan akhirat? Salat. Kemudian umroh misalnya. Kemudian talabul ilm misalnya. Mengajarkan ilmu misalnya. Ini semuanya adalah amalan akhirat. Tapi kalau tujuannya untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib. Ingatlah bahwasanya kelak di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal di permukaan bumi mereka Allah Subhanahu wa taala angkat agamanya. Allah jadikan agama Islam itu agama penguasa. Tapi kalau kita beramal amalan akhirat yang mana tujuannya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bahagian untuk kita kelak di akhirat. Dan hadis yang terakhir dari Imam Ahmad dari Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-laili wan nahar, ma balagha al-lailu wan nahar, wa la yatrukullahu baita madar wala wabar illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin aw bidhulli dhalilin, izzan yu'izzullahu bihi al-islam wa dhallan yudhillullahu bihi al-kufra. Hadis yang terakhir dari Tamim bin Aus Ad-Dari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku ini atau urusanku ini akan sampai sebagaimana sampainya malam ke siang, berganti malam berganti siang. Maka umatku ini akan menjadi umat yang akan berkuasa. Tidak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan satupun rumah di permukaan bumi ini kecuali agamaku akan sampai ke dalamnya. Subhanallah. Islam akan menguasai seluruh dunia. Islam akan masuk di semua rumah yang ada di permukaan bumi ini. Dan ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat beliau dimi'rajkan ke langit. Bumi ini dikerucutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa melihat seluruh penjurunya, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Kemudian beliau melihat bahwasanya Islam akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka mudah-mudahan dengan kita, atau dengan anak kita, atau dengan cucu kita, atau dengan generasi-generasi setelah kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat Islam ini sampai ke seluruh penjuru dunia, dan tidak ada satupun rumah yang Allah sisakan kecuali semuanya akan dimasuki oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita termotivasi agar terus istiqamah di atas Islam, terus istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh
Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.